Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal yang berkaitan dengan azan. Pembahasan ini otomatis lengkap menyangkut dengan iqamah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedikit mengulas yang kemarin juga menyempurnakan pembahasan kita. Hadirin, kita mulai dari tarikh atau sejarah hal yang berkaitan dengan azan. Jadi kalau dalam tata bahasa itu hadirin, ada kadang kita mendengar yang namanya kalimat tarikh. Nah, ketika jenengan mendengar tarikh itu umumnya biasanya disebutkan untuk penyebutan atau kata ganti dari tahun. Dari misalkan tarikh sekian gitu. Itu biasanya adalah tarikh itu tahun gitu. Tapi kalau dalam sub mata pelajaran itu hadirin yang namanya tarikh adalah bagian dari belajar, yaitu ilmu tentang sejarah. Jadi kalau tarikh itu berarti sejarah, itu kalau nama ilmu. Tapi kalau di dalam pemakaian kata sering kita mendengar tertarikh misalkan gitu, itu tertanggal tahun sekian begitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azan itu terbentuk atau terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Berarti hadirin, kalau kita tengok sejarah, pada tahun ke-10 kenabian, yaitu pada tahun ke-10 pada saat Rasulullah berada di kota Mekah, atau yang sering kita dengar saat ini lagi ngetren, yaitu periode Makkiyah, kan itu Pak ya. Ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Kalau periode Makkiyah itu biasanya ya ayuhanas, kalimatnya wahai orang-orang, wahai manusia, ajakan agar beriman dulu kepada Allah. Mau sholat atau tidak belum sampai ke situ, karena nanti turun perintahnya sholat itu pada tahun ke-10 kenabian, yaitu pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian baru setelah tahun ke-10 ada kewajiban untuk sholat. Pindah ke Madinah, mulai ya ayyuhalladzina amanu, ayat-ayatnya Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Kita lanjutkan. Pada saat di Madinah, di Mekah, tahun ke-10, kemudian tahun ke-13 beliau Rasulullah SAW hijrah, berarti antara tahun ke-10 sampai tahun ke-13 di Mekah belum ada azan, Pak. Jadi 3 tahun itu kalau mau sholat di Mekah itu para sahabat nunggu datangnya sholat, Pak. Jadi pada waktu misalkan mau sholat duhur gitu kan, karena nggak ada penanda, maka kemudian mereka pada menunggu, Pak. Jadi betul-betul saat itu suasana hidup hanya untuk sholat istilahnya, Pak. Artinya bukan kemudian menafikan pekerjaan lain, tapi hidup memang betul-betul prioritas utamanya adalah sholat, sampai menunggu, Pak, karena nggak ada adzan itu. Nah kemudian hadirin, Rasulullah SAW hijrah, sampai di situ belum ada sholat Jumat loh, Pak. Sampai di situ itu belum ada sholat Jumat. Artinya sholat Jumat itu masih berkaitan dengan sholat duhur, tapi lebih dulu sholat ghaib. Nah ini, Pak, karena pada tahun ke-7 kenabian, yaitu tahun ke-7 saat Rasul masih di Mekah, Raja Najasyi meninggal dunia, Pak. Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melakukan sholat ghaib. Nah sholat ghaib itu tidak melulu tergantung atau terpaut atau terkait dengan adanya apakah itu sudah dikubur atau belum, Pak. Jadi misalkan begini, jenengan ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Misalkan gitu ya, orang tua kita yang di kampung sana ngasih tahu, paman kamu meninggal dunia, gitu loh. Nah kemudian jenengan begitu mendengar kalimat paman kamu meninggal dunia, ambil air wudhu, sholat ghaib, padahal paman belum dikebumikan, itu sah, Pak. Bukan berarti kemudian sholat ghaib itu wujud ketika sudah dikebumikan saja baru sholat ghaib, enggak. Belum dikebumikan kita sholat ghaib boleh. Kemudian selang beberapa hari, misalkan 2-3 hari, masih boleh juga, Pak. Itu sholat ghaib. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat ghaib justru lebih dulu terjadi daripada sholat wajib, bahkan dibandingkan dengan sholat Jumat sekalipun. Kemudian Rasulullah SAW hijrah. Sebelum masuk Madinah, Rasulullah berhenti membangun Masjid Quba. Itulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah, Masjid Quba. Tempatnya dekat dengan Madinah. Nanti Bapak Ibu kalau mau ke umroh atau haji jangan lupa mampir Masjid Quba. Barang siapa, nah kalau nanti di Masjid Quba ini, Pak, jenengan kalau mau sholat 2 rakaat di situ, bawa wudhu dulu dari hotel. Jadi wudhu di hotel, kemudian ke sana sholat 2 rakaat, balik, Pak. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya haji dan umroh yang mabrur pahalanya. Maka saya sarankan seperti itu. Nah kalau sudah terbiasa di sana, di Mekah sudah terbiasa, saya sarankan duhanya justru di Quba, Pak. Jadi kalau Bapak umroh, Ibu umroh, kemudian mau ke mana, ke Quba gitu, habis sarapan itu jam 7 itu jenengan keluar pakai taksi itu paling 5 rial, kalau enggak mungkin sekarang 15-an rial lah. Sholat duha di Quba, balik lagi, sholat duha di Quba, balik lagi. Tidak terlalu harus menunggu rombongan, sehingga jenengan bisa bolak-balik ke Quba. Nah di Masjid Quba itu turun perintah sholat Jumat, maka mulailah sholat Jumat, dan sholat Jumat pertama kali terjadi di Masjid Quba. Masjid pertama kali yang dibangun Rasulullah, dan sholat Jumat pertama kali yang dilakukan Rasulullah itu terjadi tahun pertama Hijriah. Kemudian masuk Mekah, masuk Madinah, mulailah periode Madaniyah, mulailah ada piagam Madaniyah, piagam Madinah, saat umat Islam berhidup berdampingan dengan Nasrani dan Yahudi. Nah kemudian hadirin, selama itu belum sampai tahun kedua, berarti sampai 2 tahun belum ada azan dan iqomat. Nah kemudian para sahabat itu risau gitu loh, Pak.
bagaimana ya untuk memanggil orang sholat, karena di Makkah, di Madinah itu jarang-jarang kumpul gitu loh Pak. Dalam artian jarang kumpul ya, kadang ada yang ke pasar, kadang ada yang pokoknya ada kegiatan lain gitu loh Pak. Saat itu ASN itu belum terlalu menjadi pekerjaan yang favorit gitu. Favoritnya itu ya berkebun, tanam kurma dan lain sebagainya, berdagang gitu loh Pak, eksportir importir. Makanya saat itu kemudian berkaitan dengan zakat profesi saat itu belum terjadi. Nah hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat berkumpul di masjid itu. Akhirnya mereka diajak Rasulullah SAW untuk bermusyawarah atas keresahan mereka, yaitu tentang bagaimana metode memanggil orang sholat. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian sahabat mengusulkan, bagaimana ya Rasul kalau pakai lonceng? Kata Rasulullah, enggak, karena lonceng itu tasabuh, hampir sama dengan panggilan orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani memang memanggil untuk beribadah memakai lonceng. Nah kemudian hadirin, ada yang usul, bagaimana kalau pakai trompet? Kalau pakai trompet ya Rasul bagaikan orang Yahudi, karena orang Yahudi sholatnya dipanggilnya pakai trompet gitu loh Pak. Makanya kalau sekarang ada yang mengatakan trompet ulang tahun baru itu trompetnya Yahudi, gaya Yahudi, ya memang trompet itu dipakai oleh orang Yahudi. Nah hadirin, kemudian tapi kalau dikaitkan dengan wah itu tasabuh berarti mata sababi komen bahwa minhu kan itu kan. Barang siapa yang menyerupai kaum maka bagian dari kaum itu, ya tidak seperti itu juga langsung justifikasinya gitu loh Pak. Kalau seperti itu dijustifikasi sikit-sikit manta sabab kaumin bahwa minhum gitu, ya repot nanti Pak. Orang kafir pakai celana panjang, kita pakai celana panjang, kemudian kita bahwa minhum gitu, ya repot toh Pak, ya kan. Kemudian orang kafir pakai mobil, kita pakai mobil, manta sabah kaumin, ayo repot semua kalau kayak gitu. Jadi memang memahami hadis itu tidak bisa secara letterlek saja, tapi juga perlu memahami penafsirannya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Abdullah bin Zaid itu bermimpi gitu loh Pak. Jadi lafal-lafal adzan itu kaitannya dengan mimpi seorang sahabat malahan Pak. Jadi beliau itu bermimpi, suatu saat saya ini dikelilingi oleh orang-orang, saya itu bermimpi ketemu dengan orang tua yang menjual lonceng gitu loh Pak. Lantas kemudian orang itu, saya mau beli loncengnya. Pak, bolehkah saya beli lonceng itu? Untuk apa? Untuk memanggil orang sholat. Kemudian orang tua itu ngajarin, kamu nggak usah pakai lonceng. Untuk manggil sholat itu diajarilah adzan dan iqomat, lafal-lafal adzan dan lafal-lafal iqomah. Begitu terbangun pagi harinya, beliau langsung mendatangi Rasulullah SAW. Ceritalah Abdullah bin Zaid ini Pak tentang panggilan adzan itu. Lantas Rasulullah SAW berkata, panggil Bilal, ajarkan kalimat itu kepada Bilal. Nah kemudian tidak berapa lama Umar bin Khattab datang. Nah inilah yang di sini saya tidak paham sangat antara apakah Rasulullah sudah memerintahkan Bilal, kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, ataukah penyampaian dari Umar bin Khattab itu sebelum Rasulullah memanggil Bilal. Umar bin Khattab begitu mendengar Abdullah bin Zaid itu menyampaikan kalimat-kalimat itu kepada Rasul, kata beliau dengan tergopoh-gopoh itu, beliau itu berkata begini, ya Rasul, saya tadi malam juga mimpi ketemu seseorang mengajarin kalimat-kalimat itu, sama persis. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, ini adalah mimpi yang hak. Panggil Bilal, ajari dia untuk mengumandangkan adzan. Karena suaranya Bilal itu suaranya yang merdu, lantang, merdu, orangnya pakem gitu loh Pak. Orangnya itu artinya ya tegas gitu. Dalam artian kalimat tegas itu suaranya itu mantap gitu loh Pak. Maka kemudian Bilal diajarkan. Adzanlah Bilal mulai saat itu tahun kedua Hijriyah. Mulailah adzan berkumandang untuk memanggil orang-orang sholat. Nah ini sejarah adzan, ini tarikhnya.
Nah sekarang adabnya bagaimana? Yang pertama hadirin, orang yang mau azan itu makruh kalau tidak punya wudhu. Maka sebelum azan harus berwudhu dulu Pak. Boleh sih boleh, azan jenengan azan, kemudian tanpa wudhu boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, tapi makruh, adabnya punya wudhu dulu. Nah kemudian hadirin, yang kedua yaitu menutup aurat. Kalau membuka aurat haram, membuka auratnya makruh secara adab azannya Pak. Harus dibedakan ini Pak. Membuka auratnya haram, kemudian dilihat segi adab azannya makruh kalau jenengan tidak menutupi auratnya. Nah kemudian hadirin, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para alim ulama. Bagaimana dengan didahului ayat azan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kan gitu ya, sering didahului itu. Itu sebagian ulama menyatakan bahwa azan itu langsung saja dimulai dengan takbir Allahu Akbar, langsung begitu, tanpa harus dimulai dengan pembacaan ayat tersebut. Namun hadirin, kenapa ayat itu sering disebut? Untuk mengingatkan sebagai sarana dakwah tentang masalah pentingnya membaca sholawat. Karena sholawat itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin sudah kami sampaikan bahwa ada kandungan rahasia nilai tauhid yang luar biasa untuk umat Muhammad, sehingga insya Allah sampai yaumul kiamah umat Muhammad tidak akan menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Nah ini Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian di depannya adzan itu setelah innallaha malaikatahu ila akhirih, kemudian sholawat, kemudian adzan. Nah ini terjadi ikhtilaf. Kalau terjadi ikhtilaf seperti ini, yang jenengan milih yang jenengan mantepin. Tapi yang jelas dimulai dengan basmalah secara sir, karena abtadi'u bi bismillah. Kita memulai apapun dengan mengucapkan basmalah. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, disunahkan seyukianya menghadap kiblat. Ini fikihnya adzan Pak ya, adab dan fikihnya adzan. Kemudian hadirin, pada saat hayya ala sholah itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ada yang mengatakan begitu, hayya ala sholah begini. Kemudian ada yang mengatakan hayya ala sholah juga begini. Tapi ada yang cuma separuh, hayya ala sholah, kemudian hayya alal falahnya ke sana, hayya alal falah, begitu Pak. Ini yang memang termaktub dalam kitab fikih. Tapi kalau yang hayya ala sholah sampai gitu, itu saya alam bisalab. Itu dalilnya mana? Kan kemarin viral ya, yang dari Pondok Az-Zaitun itu ya, yang adanya sampai gini, itu alam itu. Mungkin punya dasar sendiri juga, kita nggak tahu ya kan itu kan. Itu urusannya MUI dengan Az-Zaitun. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi muadzin mohon maaf, tolong betul-betul jaga makhraj hurufnya. Dan ini juga penting untuk menjaga makhraj huruf kalimat takbir ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar, akbar Pak. Jangan sampai sudahlah azan pakai wawu di tengah Allah dan akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada huwak pula. Nah ini sudah salah, lantang pakai mik lagi Pak ya kan itu kan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalimat Allahu Akbar ini jangan dianggap sepele. Jenengan sholat kok takbiratul ihramnya Allahu Akbar, batal sholatnya Pak. Harus Allahu Akbar. Sedikit mengingatkan kalimat takbir ini Pak, di fikih kemarin itu, Allahnya jangan terlalu panjang, Allah, jangan gitu Pak. Allah, hanya pendek, Allahu Akbar, barnya pendek, jangan bar, jangan begitu. Kemudian aknya itu jangan wak, Allahu Akbar. Yang pertama, ini untuk muadzinnya. Kemudian yang kedua, pada saat syahadat Pak, ini sering saya dengar, hati-hati nih, asyhadu alla, lanya di situ panjang Pak.
Karena mengikuti dengan asyhadu anna, nanya di situ pendek. Anna Muhammad, maka lanya kadang di sini juga pendek. Asyhadu alla ilaha gitu, Pak. Karena di sini asyhadu anna Muhammad. Nah, di sini jadi asyhadu alla ilaha. Jangan. La di depan harus panjang. Asyhadu. Dan mengucapkan asyhadu itu hanya jelas. Jangan asyhadu. Kalau asyhadu itu nanti jadi apakah macan kan gitu, Pak ya. Apakah singa kalimatnya itu. Tapi asyhadu, aku bersaksi, bukan asyhadu. Asyhadu anna. Nah, ini harus dipahami karena nanti terpengaruh pada ucapan at-tahiyat. Sementara pengucapan dua kalimat syahadat dalam at-tahiyat itu wajib. Termasuk tata letak hurufnya. Jenengan yang enggak adzan pun jangan meremehkan kalimat ini. Pada saat at-tahiyat kita mesti asyhadu alla ilaha illallah. La-nya tetap harus panjang. Karena la panjang itu lam nafi. Yaitu lam yang bermakna kalimat negatif, kalimat tidak. Gitu loh. Nah, kalau la-nya jadi pendek itu justru nanti menjadi kalimat yang bersifat positif. Gitu. Bisa lam tauhid, bisa lam amr gitu loh, Pak. Nah, hadirin yang dirahmatullah, ini hati-hati sekali pengucapan asyhadu alla. La-nya harus panjang meskipun jenengan dalam salat asyhadu alla ilaha illallah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Jangan, Pak. Bisa beda nanti maknanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bedakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kalimat adzan yang wa asyhadu anna, wa asyhadu, hadunya jelas hanya wa asyhadu anna, nanya pendek. Muhammadar bukan Muhammadur. Kalau Muhammadur annanya enggak ada. Apabila ada anna di depan maka Muhammadan menjadi fathah, menjadi nasab. Kalau Muhammadur Rasulullah, tapi kalau anna Muhammadar Rasulullah, karena ada anna maka di sini menjadi nasab. Anna Muhammadar Rasulullah. Jangan wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, jangan, Pak. Kecuali kalau tidak didahului kalimat anna. Bisa diingat-ingat ya untuk yang muadzin, jangan sampai salah lagi. Kemudian hayya 'alas shalah, ainnya nampak. Begitu juga nanti di qomat. Hayya 'alas shalah. Jangan hayya 'alas shalah, jangan. Kalau hayya 'alas shalah nanti lamnya di sini bisa bermakna nafi juga, Pak. Bermakna negatif juga. Kalimat negatif yang bermakna kalimat tidak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau qomat. Kalau adzan hayya 'alas shalah, ainnya harus nampak. Jangan pernah menyatakan adzan itu hayya 'alas, jangan. Hayya 'alas. Nah, makanya hadirin, muadzin tidak hanya nada yang bagus, tapi juga harus makhraj huruf yang bagus. Meskipun kayaknya kalimatnya sederhana, Pak. Kadang kita tengok-tengok adzan di TV itu nadanya tidak terlalu meliuk-liuk lagi, Pak. Sederhana sekali, Pak. Tapi makhraj hurufnya benar, gitu loh. Nah, kadang ada yang meliuk-liuk, sudah meliuk-liuk, kalimat huruf-hurufnya salah. Makanya belajar. Nah, kemudian hadirin, Allahu Akbar diingat-ingat di belakang harus ak, jangan wak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah selepas adzan. Jangan pernah ditinggalkan doa selepas adzan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pahala-pahala muadzin itu luar biasa, Pak. Kalau dalam kitab yang pertama ini, Pak, Bismillahirrahmanirrahim, man adzana thintai, Bismillahirrahmanirrahim, man adzana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang adzan 5 waktu imanan dan ihtisab semata-mata karena Allah, semata-mata, Pak, maka
ghufira lahum ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Jenengan kalau mau tobat Pak, coba perhatikan azan dalam satu hari itu 5 kali itu jenengan semua Pak. Wah, itu pahalanya Allah ampunkan dosa-dosanya Pak. Tapi imanan wa iktisaban, betul-betul hanya mengharap Allah. Nah, ini yang agak susah ketika muadzin digaji nih Pak. Boleh nggak muadzin digaji? Kalau menurut Fathul Qorib imam dalam kitab Fathul Muin nggak boleh Pak. Imam dan muadzin itu nggak boleh digaji. Tapi imam dan muadzin tidak boleh digaji, itu hadirin makmumnya jamaahnya paham sangat. Imam ini kalau tidak, kan mereka tidak punya penghasilan tetap gitu. Makanya para jamaahnya paham betul terhadap hal itu. Kalau di kampung-kampung seperti itu Pak, imam itu tidak digaji, muadzin digaji, tapi masyarakat paham. Sehingga begitu mereka panen padi gitu Pak, mereka habis panen kemudian jemur, siap digiling Pak, tapi bisa bertahan sampai 1 tahun lebih apabila tidak langsung digiling karena sudah kering, tidak menjamur, tidak tumbuh. Hadirin, pertama kali mereka akan menakar untuk kiainya dan untuk muadzinnya Pak, sehingga untuk makan itu dalam 1 tahun itu muadzin, imam nggak payah Pak, nggak memikirkannya, karena jamaah seperti itu Pak. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kalau di sini kan tidak Pak ya adatnya, jarang kan jamaah ngasih ke imam, ngasih ke muadzin, itu kan jarang Pak. Di Singapura itu saya pernah ke sana Pak, itu bisa roh untuk dari panitia itu kadang nggak terlalu besar, tapi jamaah sendiri yang kemudian menyalami dai-nya itu Pak, gitu loh. Begitu juga dengan imam, tapi mereka sudah tetap digaji. Jamaah ada yang juga suka memberi kepada imam dan muadzinnya sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk hadiah lah Pak. Makanya ketika terjadi seperti itu ya nggak perlu digaji. Tapi kalau kita kan nggak seperti itu. Di sini adatnya ya harus dikasih sebagai upaya menghargai waktunya yang telah bertungkus lumus berkorban untuk menjaga masjidnya. Karena nyaris Pak, imam muadzin itu nyaris pekerjaannya itu hampir fokus totalitas kepada ya menjaga sholat 5 waktu itu Pak. Karena kalau mau bekerja juga nanggung semua Pak, ya kan itu. Karena imam tidak boleh masbuk kan itu Pak ya. Kalau imam masbuk kan repot ya kan itu kan. Imam harus lebih on time daripada jamaahnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muadzin ini pokoknya jenengan kalau azan ikhlas betul tanpa mengharapkan gaji, tapi kalau jenengan digaji ya alhamdulillah kan gitu Pak. Saya ingin mendakwahkan ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu 1 hari saja asal 5 waktu itu jenengan azan, apalagi berhari-hari jenengan azan kayak gitu hadirin, Allah ampunkan dosanya. Barang siapa yang azan sampai 7 tahun Pak, muktasab dengan betul-betul ikhtisab, maka Allah menulis bara'atun minanar, terbebas dari api neraka 7 tahun Pak. Barang siapa yang azan 12 tahun hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah mewajibkan surga untuknya Pak, diwajibkan surga untuknya Pak. Sampai segitunya hadirin yang dirahmati oleh Allah tentang azan itu Pak. Maka ketika mendengar itu, orang-orang itu Pak, para sahabat itu protes, ya Rasul, kalau begitu para muadzin telah mendahului kami dong ya Rasul. Maksudnya mendahului kami itu hal yang berkaitan dengan pahalanya tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar azan, jawablah azan itu, kemudian berdoalah selepas azan, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan masuk surga. Hadirin, sabdanya begini, man qala mithla hadza yakinan dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqoma Bilal yunadiya, faqoma lalu berdiri Bilal yunadiya mengumandangkan azan. Falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala mithla hadza, barang siapa yang mengucapkan seperti lafal azan tersebut dengan keyakinan, niscaya ia akan masuk surga. Jadi ini pahala juga untuk yang mendengar. Nah ini adalah hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang azan. Ada 3 hadis yang akan kami sampaikan hadirin, semoga ini menjadi motivasi tersendiri
mengingat sudah 2 pertemuan dengan ini hal yang berkaitan dengan kalimat adzan. Hadis yang pertama, mohon diingat-ingat Bapak untuk menambah amaliyah pengetahuan kita, Pak. Kalau jenengan mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah-fadilah seperti ini, Pak, yakin seyakin-yakinnya, Pak. Yakin seyakin-yakinnya. Jangan sampai hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak yakin karena begitu melihat bombastisnya pahala. Jangan, Pak. Itu nanti ketika kita masuk alam dimensi setelah alam dunia, kalimat adzan, kalimat pahala yang kesannya bombastis itu belum apa-apanya, Pak, nanti dibandingkan dengan kehidupan sana, Pak. Kita lebih banyak lagi akan membutuhkan pahala-pahala itu untuk bekalnya, Pak. Karena pahalanya itu hadirin barang begini loh, Pak. Kita ini umur 60 tahun, 70, 80 tahun saja di dunia. Yang kita butuhkan, Pak, Masya Allah, Pak, harian saja ada odol, ada sabun, ada nasi sudah ada lauk, lauknya nggak ada sambal, kita cari sambal, sudah ada sambal nggak ada kerupuk, kita cari kerupuk, masih juga kita cari air putih, nggak puas dengan air putih masih pakai air teh, air kopi, habis itu masih ngerokok lagi, cari lagi cemilan, ya kan, itu kan. Itu di dunia saja yang dimensinya itu terbatas. Bagaimana kita mempersiapkan bekal hidup kita, Pak? Tetek bengek nggak karu-karuan. Apalagi begitu masuk kampung akhirat yang tidak ada nilai batasannya nanti, Pak. Maka ketika kita mendengar hadirin sesuatu yang berkaitan sabda Rasulullah, yakin seyakin-yakinnya, meskipun itu bagi pemikiran logika kita, aslinya hadirin seperti perkara yang bombastis. Ada satu riwayat begini, Pak. Jadi suatu saat Rasulullah SAW itu habis Isra, kemudian beliau kan ketemu Abu Lahab, kalau nggak Abu Jahal, di antara 2 orang itu, Pak. Itu Rasulullah ditanya, kamu kenapa, gitu kan, karena beliau berada di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah menceritakan peristiwa tadi malam, 1 malam sampai ke Palestina, kan itu ya. Nah begitu si Abu Jahal ini mendengar, wah itu berita bagus, kenapa nggak disampaikan ke seluruh orang agar orang mendengar apa yang kamu katakan tadi, gitu loh. Nah Rasulullah setuju dengan hal itu. Maksud Abu Jahal ini untuk mengolok-olok cerita yang nggak masuk akal itu, gitu loh, Pak. Kalau orang-orang dikumpulkan kemudian Rasulullah cerita yang nggak cerita yang seakan-akan nggak masuk akal itu kan, ya memang secara akal kan nggak masuk gitu, Pak, zaman itu, gitu kan. 1 malam bahkan ketika ada bejana tumpah, bejana belum habis menumpahkan air yang ada di dalamnya, Rasulullah sudah balik, gitu loh, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka Abu Jahal dengan ide seperti itu niatnya adalah untuk mengolok Rasulullah. Hadirin, Rasulullah setuju, ya udah kita kumpulkan. Naiklah di Jabal Kubais, dengan itu, Pak, ya. Dia mengatakan naik di bukit Marwah, di sofa, kemudian beliau begitu. Tapi dia yang mengatakan di Jabal Kubais. Di Jabal Kubais itu hadirin yang dirahmati Allah dikumpulkan. Habis dikumpulkan Rasulullah berkata begitu. Nah Abu Lahab kemudian mengatakan, ya Muhammad, apakah hanya untuk ini, gitu lah, ngeremehin tuh, gitu, Pak. Hanya untuk ini kami dikumpulkan, gitu loh. Artinya mereka tidak menganggap pentingnya sholat. Jadi orang yang tidak menganggap pentingnya sholat itu ya terkena adrenalinnya percikan dari Abu Lahab, kan itu, Pak, ya. Sholat itu kan penting sekali. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Abu Jahal ini pergi setelah Rasulullah diolok-olok, tapi ada yang beriman juga. Nah saat itu ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar lagi berada dalam kesibukan, gitu loh, Pak. Terus dia katakan agar nanti Abu Bakar ini menjauh dari Rasulullah SAW dan nggak percaya dengan Rasul. Wahai Abu Bakar, kamu sudah mendengar berita hari ini nggak? Belum, ada apa ya, gitu. Jadi memang kalau orang tertentu itu, orang itu, Pak, kalau nggak suka dengan seseorang, maka kadang justru orang yang nggak suka itu akan selalu mencari berita tentang orang yang tidak disukain, gitu loh, Pak. Kapan ada kesempatan menusuk, maka dia akan nusuk. Makanya jenengan kalau selalu diamati orang lain, ya alhamdulillah saja, Pak, gitu kan. Boleh jadi orang lain itu yang nggak suka sama jenengan mencari kelemahan jenengan, kan itu, Pak, ya.
Tapi kalau jenengan nggak peduli dengan orang lain, ya sudah kan, biarin aja kan itu kan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Abu Bakar diceritain oleh Abu Jahal tadi tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata Abu Bakar, apapun yang Muhammad katakan, lebih dari itu pun aku percaya. Bahkan kata Abu Bakar ini, sini. Apapun yang Muhammad katakan, lebih dari itu pun aku percaya. Bahkan andaikan saya melihat bunga warnanya kuning, andaikan aku melihat bunga warnanya kuning, kemudian Muhammad mengatakan itu warnanya merah, maka aku dustakan mataku dan aku lebih yakin omongan Rasulullah SAW. Keyakinan Abu Bakar itu sampai gitu. Maka dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Imannya jika dibandingkan dengan seluruh umat akhir zaman ini, Pak, dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, lebih berat imannya Abu Bakar alaihissalam, Pak. Apa enggak luar biasa? Bayangkan, Pak, jenengan melihat ini karpet hijau, Pak, kok ada orang mengatakan ini merah, jenengan mesti akan meyakinkan ini hijau, Pak, karena yang jenengan lihat merah. Tapi kalau Abu Bakar enggak, andaikan aku melihat bunga warnanya kuning, kemudian Muhammad mengatakan merah, aku dustakan mataku, yang benar Muhammad yang ngomong. Pokoknya apapun yang Muhammad katakan, aku yakin seyakin-yakinnya. Maka ketika jenengan, kita semua ini hadirin, mendengar hadis, yakin itu mesti benar dan mesti terjadi, Pak. Karena yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama hadirin yang dirahmati Allah, salah satu faqala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu, kalau mendengar Muhammad SAW yang jenengan jawab Muhammad Shallallahu Alaihi gitu, Pak, ya. Jadi tidak terkenal dengan orang yang paling bakhil kan itu. Sebakhil-bakhilnya orang itu kalau mendengar kata Muhammad disebutkan, Rasulullah disebutkan namanya, tidak menjawab dengan salam. Jadi biasakan, Pak, ketika fakulan Nabi Muhammad jenengan Sallallahu Alaihi Wasallam ikut begitu, Pak, ya, biar tidak termasuk golongan orang yang super bakhil kan itu. Fakulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu 3 golongan manusia ya'simuhum Allahu Ta'ala, ya'simu melindungi hum kepada mereka Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin, kalau pola kalimat di dalam bahasa Indonesia itu adalah subjek predikat. Saya makan, itu subjek predikat, ya Pak, ya, susunannya begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab itu susunannya fi'il, fa'il. Kalimat kerja baru pelakunya gitu loh, Pak. Di mana ada kalimat kerja, mesti ada kalimat pelakunya. Kalimat kerja, kata kerja itu namanya fi'il, pelakunya namanya fa'il gitu loh, subjeknya namanya fa'il. Makanya ya'simuhum, melindungi mereka Allah. Jadi yang melindungi Allah kepada mereka, humnya menjadi objeknya gitu loh, Pak. Bahasanya salah satu 3 golongan ya'simuhum, 3 manusia ya'simuhum, karena hum berarti golongan, hum itu jamak, Pak, jamak mudzakkar salim. Ya'simuhum, melindungi kepada mereka Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min adzabil qabri, dari azab kubur. Ingat hadirin, kubur itu kunci yang sangat penting. Barang siapa yang enak, selamat, baik, bagus dalam kubur, insya Allah hadirin akan mendapatkan keselamatan kehidupan yang lebih baik setelahnya. Tapi kalau dikubur hadirin itu sengsara, maka kehidupan selamatnya juga akan sengsara. Ya, salah satunya asimullahu min adzabil qabri, 3 golongan manusia yang Allah lindungi, Allah jaga dari azab kubur. Yang pertama asyahidu, orang yang mati syahid. Sedikit penjelasan, golongan orang yang mati syahid itu ada 2 hadirin. Yang syahid secara fikihnya, yang kedua memang, yang pertama syahid memang secara fikihnya, yang kedua syahid secara fadilahnya. Yang secara fikihnya yang orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah, dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dikubur dengan bajunya, sholatkan, kubur, selesai, Pak. Karena tetesan darahnya justru akan menjadi saksi di alam akhirat kelak. Dan mereka sesungguhnya tidak mati, mereka langsung diambil,
dimasukkan ke tembolok-tembolok burung pipit, mereka berterbangan hadirin, dibawa oleh burung pipit, menikmati indahnya arsy Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu hadirin orang yang mati syahid. Nah, orang yang kemudian fadilah mati syahid itu banyak, Pak. Orang sakit perut meninggal. Jenengan kalau sakit perut kemudian sampai meninggal syahid, Pak, insyaallah. Orang yang tertimpa, Pak, tenggelam, tertimpa, itu syahid semua. Mati secara mendadak itu, Pak, ya. Tiba-tiba jalan kemudian timpa, tek, mati gitu, Pak. Kemudian tenggelam. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, melahirkan dan meninggal pada saat dalam perjalanan proses takwa gitu. Banyak kan, Pak? Sering, banyak sih enggak, tapi ada orang yang pulang dari masjid tetap bawa motor meninggal, insya Allah itu syahid, Pak. Gitu. Sama juga ketika berjalan kemaksiatan meninggal, lah itu ya juga meninggalnya naudzubillah, ya kan. Kemudian hadirin dan dirahmati, kapan-kapan kita nanti bahas itu orang yang mati syahid dan orang yang tidak membusuk nanti jenazahnya, Pak, insya Allah. Apakah kita bisa semua mendapat kesempatan itu, Pak? Bisa, Pak, insya Allah. Jenengan bisa meninggal kemudian jenazah jenengan insya Allah nggak membusuk walaupun tidak dibalsem, tidak dimumi sampai kiamat itu, Pak, insya Allah bisa, Pak. Semua itu kudratullah. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal muadzinu, orang yang adzan. Tadi sudah berkali-kali, Pak, ini keutamaan orang adzan, menjadi tameng dari azab kubur, Pak. Maka berebut, maka ketika kemarin saya sampaikan di awal, andaikan umat Muhammad tahu apa yang terjadi di belakang adzan ini, saya berebut bahkan akan mengundi. Lawang adzan menjadi sesuatu yang mendatangkan perlindungan dari azab kubur, Bapak. Yang terakhir adalah wal mutawafa, orang yang meninggal yaumal jum'ati, di hari Jumat, walilatil jum'ati, dan malam Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat meninggal, Pak, insya Allah selamat dari azab kubur. Makanya kita berdoa semoga kita kalau dipanggil oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Amin ya robbal alamin. Tapi jangan Jumat depan, kan itu kan. Tapi juga jangan Jumat depannya. Pokoknya malam Jumat, tapi jangan Jumat yang dekat-dekat inilah ya, yang jauh-jauh lah. Kalau dekat-dekat kan belum siap semua, kan itu. Kita ini kan ngomongnya saja, Pak, Bapak pengen menikmati surga, pengen, ya mati dulu, Pak, syaratnya. Oh, jangan, gitu. Hadirin, kemudian ini 3 perkara mohon diingat-ingat, Pak, sebagai sarana untuk mendapatkan kita keutamaan selamat dari azab kubur. Syahid, muadzin, dan meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat. Kamis maghrib itu sudah Jumat, Pak. Kamis maghrib itu sudah malam Jumat. Tapi Jumat maghrib itu sudah Sabtu. Itu hitungan hijriah kayak itu. Maka kalau ada orang yang meninggal jam 2 malam Jumat, itu sudah masuk. Habis sholat isya, pas atau habis tahlilan, jenengan pulang meninggal malam Jumat, sudah termasuk, Pak. Karena berpindahnya pada hari, berpindahnya hari pada kalender hijriah itu adalah pada waktu maghrib. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, salah satu fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. 3 golongan yang berada dalam naungan arsy yang pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan itu. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan, Pak. Jenengan kok jadi pemimpin, 1 kaki di neraka, 1 kaki di surga, Pak. Apabila jenengan menjadi imamun adilun, maka jenengan insya Allah surga. Tapi kalau menjadi imamun fajirun, imam yang lacut, yang mengkhianati amanah, neraka, Pak. Karena ketika iblis ini berjalan menjumpai Rasul, kemudian dia berkata, ya Rasul, saya iblis, kata dia. Apa kemauanmu? Saya disuruh oleh Allah untuk menjawab pertanyaanmu. Maka Rasul kemudian bertanya, ada 2 pertanyaan untukmu. Yang pertama, siapa musuhmu? Musuhku ya Rasul. Yang pertama, anta, engkaulah musuh pertamaku ya Rasul, kata iblis. Yang kedua, imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu musuh iblis setelah Rasulullah, Pak. Yang kedua ketika ditanya, sekarang siapa temanmu? Yang pertama, imam, pemimpin yang mengkhianati amanahnya, pemimpin dolim, Pak. Itu pertama kali menjadi kawan karibnya iblis laknatullah alaih. Maka hati-hati, Pak. Dan ketika kita membicarakan pemimpin, nggak melulu presiden, nggak melulu gubernur, nggak melulu wali kota, nggak melulu bupati, Pak. Termasuk ketua RT, termasuk ketua RW, termasuk kita sebagai kepala rumah tangga, itu juga nanti menjadi pemimpin semua, Pak. Bahkan kulu ri'im ro'in, kan gitu kan. Setiap manusia itu adalah pemimpin.
Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, hafidun, orang yang wahafidun wa qari'ul Quran, orang yang menjaga dan membaca Quran, yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Yang pertama imamun adilun, yang kedua muadzin, yang ketiga hadirin orang yang menjaga bacaan Al-Quran dan setiap malam membaca 200 ayat. Setiap membaca 200 ayat itu nanti pada hari kiamat mendapat perlindungan dari arsy Allah. Dari tiga ini Pak, hadirin saya kira berat semua Pak ya. Yang paling ringan yang muadzin itu, maka berebutlah jadi muadzin itu Pak. Ya jenengan siap tiap malam 200 ayat kan itu. Boro-boro 200 ayat Pak Ustaz ya. 2-3 ayat itu kadang kalau ingat, kalau lupa ya bablas enggak. Satu hari sama sekali kadang enggak baca Al-Quran, makanya hatinya sumpek semua kan itu. Orang Islam Pak, orang Islam kalau enggak baca Al-Quran sumpek hatinya Pak. Tengok Pak, orang Islam itu kalau enggak baca Al-Quran insya Allah Pak sumpek hatinya, enggak tenang Pak, resah Pak, susah, gelisah. Tapi jenengan kok istiqomah baca Al-Quran, orang Islam kok istiqomah baca Al-Quran, bedakan Pak. Hatinya itu sejuk, enak, terang, tentram, hidup itu bahagia terus kayaknya Pak. Apa yang harus saya jadikan alasan untuk tidak bersyukur gitu loh Pak. Hati itu bisa dibuat kayak gitu. Alhamdulillah makan saya kenyang, pekerjaan saya punya, anak saya punya, rumah saya punya, kendaraan saya punya, sehat saya ada. Apa yang saya harus tidak syukuri dan jadikan alasan? Ekonomi lagi masalah, ada masalahnya, ada saatnya kita punya masalah ekonomi, ada saatnya nanti kita jaya lagi Pak. Jangankan kita Pak, Nabi Ayub itu kurang apa Pak kekayaannya, ketika Allah mengendaki untuk sirna semua Pak, habis Pak. Tapi begitu tertata Allah ganti Pak, gitu loh. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, kenapa bisa punya seperti itu? Kalau salah satunya itu jalannya adalah membaca Al-Quran secara istiqomah. Dan jenengan nanti praktekkan Pak. 1 tahun kemudian jenengan rasakan, sebelum istiqomah membaca Al-Quran dan sesudah istiqomah membaca Al-Quran Pak. Saya mulai nggak nampak Pak Ustadz matanya. Kalau nggak nampak Pak, beli Al-Quran yang gede-gede tulisannya Pak. Itu ada Al-Quran dijual itu Pak, yang 200 ribuan itu Pak, 250 itu, gede-gede itu, memang khusus manula gitu kan. Dari jarak 1 meter itu masih nampak kok Pak ya kan itu. Nah itu jenengan kalau jenengan mau Pak, kalau jenengan mau baca Al-Quran di sholat itu Pak, jenengan di rumah Pak, sholat sunnah gitu loh. Jadi jenengan sholat sunnah, beli tiangnya, kemudian jenengan yang besar itu. Gak usah, kalau jenengan nanti membaliknya bagaimana Pak Ustadz? Kalau membalik kan nanti jadi batal sholatnya gitu kan. Jenengan kalau khawatir itu Pak, jangan membalik dulu lah, 1 halaman dulu, 1 halaman gitu loh. Kalau baliknya nanti kan gini aja, dah. Tapi kalau jenengan balik sini, kayaknya kok ini gini lagi terus gini, jenengan ginikan lagi, itu baru batal kan itu kan. Sekali aja. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang terakhir yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 golongan ala kitman miski, yang dia ada 3 golongan yang berdiri di atas bukit-bukit yang terbuat dari misik. Kemudian hadirin ya Allah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada hari kiamat. Lantas orang-orang kemudian menginginkan hal itu, bahkan semuanya menginginkan hal itu, orang yang dari golongan pertama sampai golongan yang terakhir. Siapakah mereka? Yang pertama hadirin adalah adzan, muadzin, orang yang menyerukan adzan untuk menjalankan sholat 5 waktu setiap hari dan setiap malam. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga warajulan, dan laki-laki yang yang menjadi imam kauman, sebuah kaum, wahum, dan kaum itu raduna, semuanya ridho terhadap imam tadi, baik imam sholat maupun imam pemimpin. Kok makmumnya jamaahnya ridho Pak dengan imam itu, insya Allah imam itu yang akan mendapatkan tempat pada hari kiamat di puncak-puncak bukit Uhud Pak. Puncak-puncak gunung yang terbuat dari misik Pak. Artinya itu sebuah golongan yang sangat mulia gitu Pak. Kemudian yang terakhir adalah wa'abdun, dan budak ada yang mendatangi hakullah, yang selalu mendatangi hakullah, dan wa hakul mawalihi, dan haknya tuannya Pak.
Budak yang taat pada Allah tapi juga taat kepada tuannya. Hadirin, inilah bagaimana pentingnya adzan. Berlombalah untuk menjadi muadzin. Itulah dai yang luar biasa. Kalaulah terpaksa tidak bisa jadi muadzin, paling tidak setiap ada adzan kita mendengarkan. Dan berdoalah selepas adzan, dan jangan lupa hadirin, ini yang penting sekali, ini poin penting ini. Bainal adzanain, di antara adzan dan iqamah itu merupakan waktu mustajab berdoa. Jadi jangan disia-siakan momen itu. Kalau jenengan ada momen itu, meskipun cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, berdoalah. Atau bahkan ketika jenengan cukup hanya berdoa, ya Allah, saya minta selamat dan sehat ya Allah, dunia akhirat. Itu sudah cukup, Pak. Orang kalau sudah selamat, Pak, dunia akhirat, di dunia selamat, di akhirat selamat, sudah selesai semua, Pak. Ya kan? Apa yang mau dicari, Pak? Jenengan jadi orang kaya yang selamat. Jenengan jadi orang beriman yang selamat dunia akhirat. Selesai tuh, Pak. Gitu kan. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pekan yang akan datang kita sambung dengan membahas bagaimana istimewanya orang yang berjalan ke masjid, Pak. Ini Pak, ini penting juga, Pak. Bagaimana istimewanya orang yang berjalan ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai golongan orang-orang yang taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.